dengan NPM 2011060175. Saya dari kelas 3C Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi prinsip-prinsip pemanfaatan media pembelajaran. Manfaat media pembelajaran. Yang pertama, media mampu memberikan rangsangan yang bervariasi pada otak, sehingga otak dapat berfungsi secara optimal. Yang kedua, media dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik. Yang ketiga, media dapat melampaui batas ruang kelas. Yang pertama, ada objek terlalu besar, misalnya candi, stasiun, dan lain-lain. Yang kedua, beberapa objek makhluk hidup dan benda yang terlalu kecil untuk diamati dengan mata telanjang, misalnya bakteri. Yang ketiga, objek yang dipelajari terlalu kompleks, misal rantai makanan. Yang keempat, media membangkitkan motivasi dan rangsangan untuk belajar. Pemasangan gambar-gambar, pemutar balik film, mendengarkan rekaman atau radio merupakan rangsangan yang membangkitkan keinginan untuk belajar. Yang kelima, media memberikan pengalaman yang integral atau menyeluruh dari sesuatu yang konkret maupun abstrak. Sebuah film atau serangkaian foto tentang Candi Borobudur misalnya dapat memberikan informasi yang konkret tentang wujud, ukuran, lokasi, dan sebagainya. Beberapa prinsip dalam pemanfaatan media pembelajaran. Yang pertama, tidak ada satu media pun yang paling baik untuk semua tujuan. Yang kedua, media adalah bagian integral dari proses pembelajaran. Yang ketiga, media apapun yang akan digunakan, sasaran akhirnya adalah untuk memudahkan belajar peserta didik. Selanjutnya, pemilihan media harus objektif, yaitu berdasarkan pada tujuan pembelajaran, tidak didasarkan pada tujuan pembelajaran, tidak didasarkan pada kesenangan pribadi staf pengajar. Selanjutnya, untuk mendapat memilih media dengan tepat, guru harus mengenal ciri-ciri dan tiap-tiap media pembelajaran. Yang ketiga, pemilihan media pembelajaran harus berorientasi siswa yang belajar. Artinya, pemilihan media untuk meningkatkan efektivitas belajar siswa. Selanjutnya, pemilihan media pembelajaran harus mempertimbangkan biaya keadaan, ketersediaan bahan media, mutu media, dan lingkungan fisik tempat siswa belajar. Model interaktif pembelajaran yang menggambarkan pemanfaatan media pembelajaran. Yang pertama, ada proses pembelajaran pada tempat dan waktu yang sama. Yang kedua, proses pembelajaran pada waktu yang sama namun pada tempat yang berbeda, yang meliputi interaksi pembelajaran dengan menggunakan media telekomunikasi. Media yang digunakan misalnya telepon dan faksimili. Yang kedua, ada interaksi dengan menggunakan media non-interaksi. Contohnya yaitu siaran program radio dan siaran televisi. Selanjutnya ada proses pembelajaran dalam waktu yang berbeda, namun pada tempat yang sama. Yang keempat, ada proses pembelajaran yang berlangsung pada waktu dan tempat yang berbeda. Ada beberapa prinsip umum yang perlu kita perhatikan dalam pemanfaatan media pembelajaran. Yang pertama, setiap jenis memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Tidak ada
satu jenis media yang cocok untuk semua proses pembelajaran dan dapat mencapai semua tujuan belajar. Ibaratnya, tak ada satu jenis obat yang manjur untuk semua jenis penyakit. Penggunaan beberapa macam media secara bervariasi memang diperlukan, namun harap diingat bahwa penggunaan media yang terlalu banyak pembelajaran justru akan mencengangkan dan tidak akan memperjelas pelajaran. Oleh karena itu, gunakan media seperlunya, jangan berlebihan. Penggunaan media harus dapat memperlakukan siswa secara aktif. Lebih baik menggunakan media yang sederhana yang dapat mengaktifkan seluruh siswa daripada media yang canggih, namun justru membuat siswa terheran-heran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.